meyakini kehadiran-Mu. Kami tidak beribadah kepada Tuhan yang sekadar ada dalam imajinasi kami, tapi Engkau sungguh-sungguh nyata. Engkau lebih nyata dari apapun yang terlihat dengan mata kami. Hari ini tolong setiap orang untuk menyadari ini dan meyakininya, sehingga hari ini juga kami sungguh-sungguh menikmati kehadiran-Mu dalam perkataan-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah yang hadir di sini. Engkau Allah yang sangat tahu kebutuhan kami masing-masing. Hamba percaya Engkau akan bekerja sesuai dengan apa yang ada di hati-Mu tentang kami tanpa kecuali. Terima kasih Tuhan. Kami menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Ya. Terakhir saya ada di sini tanggal 25 Desember kan? Terakhir. Oke. Ya. Berarti ini, bayangkan ini sekarang bulan Oktober, berarti 10 bulan yang lalu. Saudara, dan ini saya lihat kursi kosong, tidak seperti waktu itu. Apa waktu itu karena Natal ya? Saudara, begini, jangan biarkan situasi mempengaruhi semangatmu. Ya. Jangan saudara. Siapa yang tahu bahwa firman Tuhan lebih mahal dari emas murni? Ada yang tahu? Oke, bukan tahu. Siapa yang yakin firman Tuhan lebih mahal daripada apapun yang mahal di dunia ini? Ada? Ada yang yakin? Coba angkat tangan dulu yang yakin. Nah, yang tidak yakin kan salah sendiri. Kalau yang tidak yakin, saya mau tanya, saudara datang sini untuk apa, saudara? Hati-hati untuk kita berpikir kita ibadah, kita berpikir kita ada di ruangan ibadah, ya, tapi sebenarnya kita tidak sedang beribadah. Ya. Loh, kalimat-kalimat seperti ini tiap saat saudara saya renungkan. Ya. Saya melatih diri untuk tidak menjadi pemimpin ibadah. Saya melatih diri menjadi orang yang beribadah. Saya melatih diri untuk tidak menjadi pemimpin penyembahan. Saya melatih diri untuk menjadi penyembah. Karena itu yang terjadi. Saya melatih diri untuk bukan menjadi pengkhotbah, tapi menjadi pelaku yang menghidupi apa yang dikhotbahkan. Dan mengkhotbahkan hanya apa yang sedang dihidupi. Ya. Jadi saya sebenarnya paling tolak saudara teori A, B, C, D, E, F, G terus sampai Z, ulang lagi dari A. Ada orang tertentu yang hanya menghargai dalam tanda kutip. Dia pikir ini khotbah apa, ini lantur sana, lantur sini. Ya. Karena kalau saudara perhatikan Alkitab dan cara Yesus menjelaskan berita kerajaan Allah, saudara kan bingung sebenarnya. Saya kadang-kadang baca, saya pikir, bayangkan waktu itu ya, orang-orang yang berhadapan dengan Yesus, kadang-kadang mereka tanya lain dan Yesus jawab lain. Apa Yesus tidak tahu pertanyaan mereka? Apa dia tidak tahu menjawabnya? Saya melihatnya begini. Saudara tanya A,
Artinya yang saya perlu sih kita tidak berpikir, saudara tunggu jawaban sampai mesti A. Padahal Tuhan sudah menjawabnya, dan kau tidak melihat itu sebagai jawaban doa. Kau tidak tahu keperluanmu. Nggak tahu kalau saya pernah bilang di sini. Yesus yang bilang, kalau kamu saja Bapa yang jahat, tahu memberi yang baik kepada anakmu. Waktu dia minta ikan, tidak mungkin dia kasih kalajengking. Kalau dia minta batu, tidak mungkin. Dia minta roti, tidak mungkin dia kasih batu. Sekarang pertanyaannya, benarkah yang kau minta itu roti? Mungkin saja yang saudara minta sebenarnya batu, dan Tuhan kasih roti. Tapi roti itu karena tidak seperti yang kau minta, kau pikir yang Tuhan kasih batu. Kalau itu engkau berdoa sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan engkau yakin menjawab doamu, harusnya kamu tahu, kalau Bapa di dunia ini yang jahat saja tahu menjawab yang baik, apalagi Tuhan kita. Dia tahu apa yang paling tepat. Coba cek, yang kau minta ini apa? Benarkah roti? Atau sebenarnya kau minta batu? Maka Tuhan beri roti sehingga kau hidup. Kalau diikuti kemauanmu, kau dapat batu membinasakanmu. Tuhan paling tahu. Amen. Jadi sering doa kita tidak dijawab seperti yang kita mau. Bukan oleh karena Tuhan membenci kita, Tuhan tidak sanggup melakukannya. Seperti lagu tadi. Lagu ini saya sebenarnya sudah beberapa kali dengar, tapi saya sendiri tidak pernah menyanyikannya. Makanya saya tidak hafal liriknya. Hati-hati saudara, ya. Hati-hati untuk mulai mempersalahkan Tuhan untuk doa yang dijawab tidak seperti yang kau doakan. Ya. Saudara tunggu, ya. Oh ya, saya tiba-tiba ingat dulu ada guru saya, ada pendiri sekolah Alkitab di mana saya bersekolah dulu di Batu. Saudara, saya dengar kesaksiannya, dia bilang kebiasaan mereka di gereja itu, saudara, di Amerika. Mereka punya kebiasaan setelah selesai ibadah itu tidak pulang. Jemaat belum pulang. Setelah selesai ibadah seperti ini, masing-masing cari tempatnya yang nyaman untuk dia untuk berdoa. Jadi mereka belum pulang. Itu Amerika, saudara. Nggak ada mall tuh di sana. Cuma Tuhan itu ada mall. Jadi semua pikiran ibadah langsung cari keselamatan masing-masing. Malah dia belum kelar ibadah dia so pergi. Dia bilang itu kami terbiasa seperti itu. Jadi tiap kali selesai ibadah masing-masing doa masing-masing, ya. Dan ini pendeta, saudara, dia berdoa dan kalau tidak salah sudah 3 tahun dia mendoakan pokok doa yang sama. Tuhan, utus aku ke tempat di mana Engkau mau mengutus aku. Dan itu dia sudah minta tiap ibadah dia doakan, ya. Saya lupa kalau dia juga berdoa seperti itu pasti di rumahnya, ya. Dan tiba-tiba hari itu
Dia tiba-tiba rasa Tuhan bilang, aku sudah lama menjawab doamu, tapi kau tidak mau dengar. Aduh, dia ingat Tuhan pernah menunjukkan dia sebuah atlas dan Tuhan tunjuk Indonesia. Dan itu karena dia maunya kan pergi ke tempat yang lain, jadi dia merasa Tuhan belum menjawab doanya. Jadi bayangkan udah bertahun-tahun saudara, dia doakan pokok doa yang sama, dan itu ya bayangkan Tuhan kita seperti itu. Tidak selalu saudara bilang kepada Tuhan dan dia langsung bersuara. Ada saatnya dia bahkan diam ya. Apalagi waktu saudara terus saja membangkang, terus saja tidak mau mendengarkan perkataannya. Nah, ini kalau Tuhan diam, bukan karena dia tidak berbicara. No? Ingatkan dirimu, saudara. Tuhan kita itu hidup dan dia ada di mana-mana. Setiap kali engkau bicara, dia pasti ada di situ dan dia pasti mendengarkan. Saya juga heran, kok bisa saya memulai khotbah ini dengan ini, kalimat ini sebagai pendahuluan. Saya benar-benar tidak menyiapkan kalimat ini untuk jadi pendahuluan khotbah hari ini. Ya. Saya pikir mungkin saya terinspirasi dengan lagu tadi. Saudara tadi siapa yang waktu menyanyi tadi dia yakin dengan lagu tadi? Ada yang atau saudara cuma yang penting mangat? Saudara menyanyi, aku punya Tuhan yang besar, tapi dia juga cuek, besar atau apa kek? Selama duit tidak ada ya tidak besar Tuhan. Tuhan besar, silakan dia besar. Tapi kalau rekeningku tidak ada duitnya, kosong artinya Tuhan tidak besar. Jadi cuma asal. Yang penting sudah menyanyi. Atau saudara benar-benar yakin terhadap lagu tadi? Jangan biarkan itu cuma lagu. Saudara kan suka biasa tuh ingin pendeta dari Rembokan, tidak pernah lumpuh saudara. Kita mau bikin lumpuh yang mau jadi. Ya, ini tahu memang dari semuanya begitu. Ya. Saya ingat Yohanes dan Yakobus, dorang dua kan kakak adik, ya, di antara murid Yesus. Dan mereka, Yesus tidak bilang, so itu pokoknya balumbo. Malah dia disebut apa? Mereka disebut anak-anak guru. Boanerges. Anak-anak guru itu kan tidak rubah. Saya tidak persalahkan orang yang khotbah palang-palang, asalkan itu yang dia bilang itu kebenaran. Ya. Tapi saudara jangan bilang ini bukan kebenaran yang lemah lembut hanya karena disampaikan mungkin dengan suara yang keras atau bahkan menuding saudara. Ya. Saya sudah terbiasa Tuhan tuding tiap hari. Tiap hari saudara. Ya. Jadi karena ini adalah pengajar, ya. Jadi waktu saya menuding saudara, memang ini bagian dari pengajaran. Ya. Coba kita mulai dari 2 Timotius 3 ayat 16 kalau gitu. Coba buka Alkitabmu, 2 Timotius 3 ayat 16. Dan bisa saudara suarakan bersama-sama? Oh sana ada ya. Sorry. 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara mau hari ini saudara mendengarkan apa? Tulisan yang diilhamkan Allah atau firman Allah? Atau cerita apa? Kancil makan timun? Atau apa? Kalau saudara sungguh rindu mendengarkan firman Allah, saudara lihat di sana ya, di sana ada ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, semuanya. Jadi yang namanya firman Allah memang bermanfaat. Jadi kalau saudara mau menikmati manfaat dari firman Allah, saudara perhatikan, ini manfaatnya. Mengajar, menyatakan kesalahan. Nah, ini yang paling tidak enak. Ini pendeta ini orang so tahu, dia ini tukang menghakimi. Kalau menyatakan kesalahan itu gimana? Menurut saudara kan? Pertama mengajar, baru nomor 2 so menyatakan kesalahan. Seandainya saudara menolak manfaat nomor 2, artinya saudara tidak mendengarkan firman Allah. Ada banyak motivator yang baik sana, di luar sana, di luar firman Allah. Mereka yang tidak mengakui bahwa Alkitab adalah kebenaran. Bagus loh dikata-kata, bagus membuat kau tersenyum. Ada lagi saya dengar yang viral di FB, viral di YouTube. Sering saya dapatkan orang posting dengan komentar, waduh ini khotbah lucu banget. Bukan ini khotbah benar banget, tapi lucu banget. Saudara mendengar apa? Kalau sungguh saudara adalah milik Yesus, milik Allah, harusnya mantapkan di hatimu. Setiap kali kau datang bersekutu, Tuhan, aku mau berjumpa Engkau, ya, melayanimu dengan penyembahanku, lalu mendengarkan Engkau berbicara kepadaku, mengajar, menyatakan yang salah. Siap saudara, karena yang kau dengar adalah firman Allah, Allah yang maha benar. Saudara jangan bilang ini memangnya pendeta sempurna. Loh, kalau mau tunggu yang sempurna seperti yang saudara bilang, saudara mati saudara pasti. Mengapa Tuhan mesti bangkitkan hamba-hamba Tuhan? Pak William, menggunakan manusia Tuhan. Sementara Tuhan sudah tahu manusia itu siapa. Ya. Kalau saudara baca surat Petrus 1 dan 2 Petrus, saudara akan lihat di sana, Petrus ini padahal punya latar belakang yang semua orang tahu. Petrus menyangkal 3 kali. Sadiki jo, bukan 1 kali, 3 kali. Sementara di sini pasti kalau saya tanya, pasti itu orangnya dapat menyangkal. Sembarangan pendeta. Yang benar, Tuhan tak pernah menyangkal. Oh yaudah, jadi Petrus paling bisa itu 3 kali dia menyangkal. Coba aku baca 1 dan 2 Petrus dan kau akan terkejut. Petrus sangat keras. Apa Petrus ini tahu diri? Apa dia ingin tahu dia pernah menyangkal 3 kali? Dia memang tidak tinggal dalam penyangkalan. Dia berubah. Lalu kemudian justru kalau saya lihat ini tulisan Petrus, keras sekali. Saudara tak bisa bilang, aduh Petrus lucu banget.
tulisannya diangkat, dijadikan, diakui otoritasnya sebagai firman Allah. Cari di sini ayat yang lucu banget. Cari. Kalau ada, ini yang Anda yang nonton di live. Kalau ada tulis di komen. Ini loh pendeta, ini ayat lucu banget. Siapa yang ketawa? Kamu tanya kalau yang ketawa. Lalu mengapa kita lebih menyukai khotbah yang lucu, bukan khotbah yang benar? Karena khotbah yang benar rata-rata membicarakan kesalahanmu, menunjuk keadaanmu. Kenapa? Karena Tuhan menyukai dan merindukan kita ini berubah. Kesalahan harus dinyatakan sehingga kita sadar. Akan jauh lebih mudah untuk memperbaiki kelakuanmu. Apa yang mau diperbaiki? Kalau kesalahanmu saja tidak bisa, tidak mau kau firman Tuhan tak bisa menemukan kesalahanmu. Saudara langsung marah, langsung mengutuk. Pokoknya mulai hari ini semua masuk gereja, atau semua bilang Pak pendeta jangan berani undang panitia, atau semua berhenti, semuanya jemaat di sini. Lihat ini. Jadi sekali lagi, ini manfaat firman Allah. Dengan kata lain, seandainya khotbah itu tidak memenuhi 4 syarat ini, itu bukan firman Allah. Firman Allah harus memenuhi kriteria ini. Mesti genap unsur-unsur yang ada di dalamnya: mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Orang selalu menuntut yang namanya firman Allah, kabar baik itu pendeta. Yesus bilang, belajar padaku lemah lembut. Matius 11 ayat 28 29. Belajar daripadaku lemah lembut. Waktu Yesus masuk ke bait Allah, dia tidak suruh orang diberi bunga, mau taruh di bait Allah supaya ada bunga lupa tuh BKD Tondano bunga. Bayangkan, Alkitab jelas tulis Yesus menganyam cambuk. Dia masuk, dia cambuk. Lalu dia bilang apa? Aku lagu lemah lembut. Mau tahu lemah lembut? Belajar padaku. Mengapa Petrus keras? Mengapa Paulus keras? Kalau sudah dilihat, ini surat-surat yang pendek, misalnya surat Yehuda ya. Yuda sekarang. Saya tahu terdengar lama tulis Yehuda. Itu keras. Satu pasal tapi keras. Saudara baca Yakobus keras. Mereka belajar dari guru mereka radikal. Saya ulang-ulang. Kekristenan itu sebenarnya adalah kepercayaan yang radikal. Tapi radikalnya beda dengan radikal di luar sana. Radikalnya orang Kristen, dia rela terbunuh dalam kebenaran, bukan membunuh. Ini radikalnya orang Kristen. Kalau saudara sungguh-sungguh anak Tuhan yang benar, ya, waktu jadi pasti saudara radikal loh. Saudara dikurung dengan perempuan telanjang, dan perempuan telanjang itu sampai kapok dia di situ, kau tidak apa-apain. Buktinya Yusuf kan? Yusuf itu bukan Yusuf yang goda si ibu Potifar, ya? Yusuf yang digoda. Sementara Yusuf belum punya Alkitab seperti kita sekarang. Dulu, zaman dulu kita bawa Alkitab, ada yang 2,5 kilo, 3 kilo, berat kok. Besar, berat, bingung mau bawa. Kalau sekarang semua so ada di sini.
Kejadian sampai Wahyu, pisang goreng, Grab, semua ada sini. Beli baju, beli sepatu, semua ada. So itu saudara apa? Lebih baik tak tinggal Tuhan, asal jangan tak tinggal lebih. Langsung pusing dia 2 minggu, sakit kepala, tapi HP sudah rusak. Kapan yang sudah itu? Krisis kita. Saya cek tulis, yang tidak ada HP. Habis data, habis kuota. Ada lagi yang saya tahu dulu. Ada pembantuan muda. Waktu mau ditempatkan di satu lokasi, pertanyaan pertama, ada signal nggak di sana? Ya Tuhan, jangan sekolah kita kalau begitu. Jangan jadi hamba Tuhan kalau tanya ada signal di sana. Harusnya ada jiwanya di sana, ada orangnya di sana, bukan ada signal di sana. Nah, saudara lihat, saya bilang akan orang dia kehilangan apapun jangan kehilangan apa. Karena di sini semua ada. Alkitab dia bisa temukan di sini. Mana Alkitab tidak pernah baca. Coba cari, tidak ada. Ya, HP selalu karena apa? Karena sebelum itu segala rupa di dalam. Semua dia download. Alkitab dia di download. Ya. Kalau HP bilang, boleh kasih keluar itu aplikasi yang tidak digunakan, dia langsung kasih keluar yang tidak digunakan. Tapi tidak digunakan. Nanti jo kalau mau pergi gereja baru buka gampang. Apalagi di sini kan ada di dinding. Terus tidak perlu saja. Ada kok di dinding. Lalu saudara mau menuntut Tuhan ini dan itu. Sudah cek belum yang Tuhan dah suruh? Kau baru mendengarkan khotbah yang menyatakan kesalahanmu, kau sudah gelisah. Bagaimana mungkin saudara bisa menikmati janji Tuhan? Harusnya saudara, orang ada sampai sekarang saja. Ini janji Tuhan sedang digenapi. Kita ada dalam keselamatan kan? Sudah masuk gereja sini sudah dalam keselamatan. Nah keselamatan itu sama berjanji. Kalau bukan Tuhan, kalau saudara masih menuntut apa lagi? Apa lagi? Orang lain, Tuhan, semua Tuhan dah kasih ke kita. Sekarang apa yang engkau rindu? Aku beri kepadamu. Itu baru murid Yesus yang dewasa. Coba ini bapak ibu yang punya anak. Coba ini terus pengalaman sama. Semakin dewasa anak itu, dia tidak lagi meminta. Yang ada justru dia berkasih mama papa. Apalagi kalau dia sudah ada kerja, dia sudah tidak minta. Dia justru berkasih. Semakin dia muda, semakin dia kecil, orang tua yang tak harap apa-apa. Yang penting so tidur dia belum. So tidur siang dan so tidur siang, so tidur dia belum. So makan belum? Nah ini siapa? Anak kecil soalnya. Maka kalau dia sudah dewasa justru mama makan dulu. So kelarin apa so bikin mie goreng, mie kuah semua ada lengkap. Maka kalau dia masih kecil, itu orang yang periksa. Orang yang tanya, so makan belum, so mandi belum, so tidur belum. Sekarang coba saudara cek. Saudara sekarang so berapa tahun di dalam Tuhan? Angkat tangan yang 10 tahun. 10 tahun jadi anak Tuhan. Ada sini? Berapa tahun kan? 20 tahun itu. Aku tuh yang lebih lama 20 tahun. Oh 2 tahun udah. Berapa tahun coba? Ini yang ibu ini, ibu berapa tahun bu? Iya maksudnya seberapa tahun di dalam Tuhan bu? Tanya-tanya umur. Berapa? Berapa? Selama sekali. Oh ya, sampai sudah terhitung.
Saudara, ya. Ibu yang pakai baju putih sana, boleh tahu berapa tahun Bu? 10. Tadinya angkat tangan ibu ya. Naik pendengar. Waduh, ini kurang apa? Kurang jelas. Ya saya bicara ini kurang jelas ya. Dan sampai ini saya bicara kaki saudara sobat kita semua bersemangat sekali sampai semua basuhan. Kok saudara tidak nikmati ini bahaya. Coba saudara bayangkan ya. Jangan saudara berpikir gini. Kan 10 tahun pendeta. Kalau 10 tahun kan baru kelas 5 SD. Belum menghasilkan. Coba saudara lihat. Murid-murid Yesus. Dorang berapa tahun dilatih? Lalu Yesus tinggalkan. Kurang lebih 3,5 tahun. Kurang lebih. Jadi berarti dorang di umur baru begitu. Masih balita. Di bawah 3 tahun. Tuhan kasih tinggal. Nanti Roh Kudus datang dan lanjutkan pekerjaan. Lanjutkan pendidikan. Mereka pun menjadi rasul yang sangat dipakai, diurapi dan memuliakan Tuhan. Ya, jadi tidak selalu ya karena secara alamiah kita tahu ini usia kanak-kanak, ini usia remaja, ini usia dewasa, ternyata usia kerohanian kita tidak selalu sama dengan usia kita secara alamiah. Ya. Bahkan beberapa yang saya dengar yang baru menjadi Kristen, baru saja bertobat, dia sudah berani besok siap mati bagi Yesus. Dia yang tak tuntut, Tuhan jawab dulu kita berdoa. Bukan cuma aku yang diselamatkan, tapi keluargaku. Langsung radikal. Sekarang terima Yesus, besok so siap mati untuk Tuhan. Langsung dewasa. Mau tunggu berapa tahun? Baru keadaan sudah seperti ini, saudara. Coba saudara lihat sekarang, dong. Harusnya saudara, kalau saya ini ya, setiap kali saya melihat apa yang viral begitu, tiba-tiba muncul, aduh Tuhan, jangan sampai ini tanda kedatanganmu sudah diambil pintu. Jangan biarkan aku ditemukan tidak siap. Hati-hati saudara. Nah kalau saudara benar-benar memperlakukan firman Allah sebagai firman Allah, saudara, bukan saudara sekarang cari ini sekarang semua pilpres kok. Siapa tahu kita boleh jadi caleg kalau kita di partai sana, di partai situ. Ya. Kandati dia jual rumah, jual kobong, jual semua. Kurangnya nak jual diri. Yang penting dia jadi anggota legislatif. Kaget setelah kelar pemilu, dia tidak terpilih, malah jadi gila. Saudara ada beberapa loh yang saya lihat seperti itu. Semua masalahnya sudah dikorban. Saya pernah dengar, silakan pada saudara. Suami istri orang punya usaha hotel. Ya. Itu semua saudara, semua dijual. Karena suami istri dua-dua bacalek dan dua-duanya tidak jadi. Dua-dua anak Tuhan katanya. Mesti bilang katanya. Coba, kalau saudara sungguh adalah murid Yesus, harusnya kamu mencintai Yesus. Sebaiknya apa buat Tuhan? Karena dia adalah kekasih, saudara kekasih apa? Begitu tuh kekasih. Orang kan kalau jatuh cinta apa saja dia boleh kasih. Bukan apa saja dia boleh minta. Atau gimana? Saudara waktu jadi kekasih, apa lagi
misalnya, oh ya cowok-cowok itu ya, cewek-cewek minta apa saja, begitu. Bagaimana kira-kira tiap kali saudara datang, bagaimana? Kok mana dah hari ini? Kok mana dah? Datang lagi, kok mana dah? Tak rasa saudara ini materi minta ampun deh. Tuh, biar dengan gagal ya, masih lebih sana tuh. Ya, dia yang minta-minta. Ya, justru kalau kita datang dia kasih akal. Saudara, itu kan kekasih. Saudara bayangkan kalau saudara ini kekasihnya Yesus. Kamu suka kasih apa? Yang ada tiap kali baku dapat dia tanya, Tuhan hari ini dan mau kasih apa? Tadi dan Tuhan kami sudah memuji namamu. Sekarang Tuhan mau kasih apa bagi kita? Saudara lihat orang punya kurang ajar. Harusnya kalau sungguh kita ini adalah kekasih, saatnya kita memeriksa diri. Saudara banyak yang Tuhan dah kasih. Dia kasih bangun saja tadi pagi, saudaranya tidak bersyukur. Untung masih boleh masuk gereja. Untung terorisnya tidak dolar di muka sana. Kan segala sesuatu dapat terjadi. Saudara ada di sini saja. Ini kan kemurahan Tuhan. Ini kan anugerah. Kok masih meminta? Minta apa lepas Tuhan? Minta apa? Pernah tidak saudara taruh dalam hati? Ya Tuhan, yaudah. Oh Tuhan, ampun bagi kita. Sekarang Tuhan, kita mau kasih semua yang Tuhan minta. Jangan bilang saudara sudah menyerahkan hati, ya. Kalau mau kasih persembahan saja dia pilih yang paling kacini, paling busuk semua yang usahakan biar taruh BST-nya tuh kasih 10.000 masih mas setengah. 10.000 tidak mas setengah. Ya, dulu saya masih ingat, ya kami di Bitung dulu. Kita bukan tukang hitung derma, ya, tapi saya tahu maksudnya. Karena tuh bendahara bilang, tadi kita dapat apa dia? Dia kesana kemana? Ya dia bilang apa? 10.000 tadi, mah cuma setengah. Dia mau cari dia sampai dia setengah data ciri. Cuma setengah 10.000 malah setengah. Saudara bayangkan ini. Benarkah kita kekasih? Sungguhkah kita mengenal Tuhan itu? Pantas kalau saudara tidak suka mendengarkan firman Tuhan yang seperti ini, mengajar, menyatakan kesalahan. Karena kalau kau sungguh-sungguh menjadi dewasa dan sangat mengerti, sangat mengenal siapa Tuhanmu, saudara tidak akan protes. Waktu dia bicara, saudara bilang, kalau sekarang berarti kapan buat Bapak begini? Kita sebenarnya tak lupa ini. Berarti kita yang belum sadar. Karena firman Tuhan tidak mungkin salah. Bilang juga tentang saya, ya. Karena sampai ini saya terus berdoa begini, Tuhan, jangan biarkan aku berpikir aku adalah hamba Tuhan yang berkenan kepadamu padahal tidak. Itu dari saya. Jadi kalau saya bicara seperti ini, lalu saudara berpikir ini pendeta dia pikir dia paling betul. Oh saudara salah. Karena sampai sekarang kita terus minta ampun, Tuhan, kalau ada sesuatu yang tidak aku sadari, jangan biarkan aku melanjutkan apa yang pada pandanganmu itu salah. Kau kita kasih dia. Tolong hambamu untuk menyadarinya. Karena bisa saja ada yang menurut orang lain tidak ada apa-apa lagi. Sementara Tuhan memperlakukan, mendidik saudara, dia bilang ini salah. Sementara orang banyak ini tidak apa-apa, itu sekedar laluan itu. Saya bilang begini, misalnya apa ya, contoh yang paling real, misalnya ibu-ibu, ibu angkat tangan di sini, ibu-ibu yang kalau DP suami lebih memperhatikan perempuan lain, saudara, tidak apa-apa.
Atau di sini ada yang begitu ya? Dari mana sayang? Dari situ Pak, ibu jaga di sebelah. Oh, terkira di mana? Oh, dari sebelah. Oh iya. Cantik kan tuh janda itu, iya. Iya, aku memang cantik. Iya. So itu kita selalu di situ. Oh, saudara tidak apa-apa. Angkat tangan di sini yang tidak apa-apa. Pasti saya percaya kalau saudara bilang saya tidak apa-apa, berarti saudara ada lain. Karena tidak mungkin saudara tidak akan terganggu. Ya, waktu suamimu misalnya lebih suka dia bawa orang lain, lebih suka baca cerita dengan orang lain daripada baca cerita dengan saudara. Saudara dia tidak pernah tanya so makan atau belum. Dan saudara sakit makan ada promo nanti beli. Oh, malu tuh ibu saudara, so makan belum? Sudah mam atau belum? Kemana? Ya, belum bobo. Tuhan, yang kali sudah sampai jijik. Om ini tahu diri, betul loh. Saya kadang-kadang kalau tanya begitu, Pak, sudah lihat belum istrimu sudah tidur belum? Ya, di sana yang mesti kau lihat. Tahu? Kita mau tidur, kita mau makan, mau mandi, atau mau apa, bukan ada urusan. Iya saudara, saya tak masa jelas sampai sekasar itu, ya. Karena kadang-kadang memang ada yang tidak tahu diri saudara. Itu tiap hari, Pak, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat. Oh Tuhan, ini nggak ada balas sama dia kasih terus. Ini yang terjadi di medsos. Ya. Nah coba, tapi begini, waktu saudara tidak menyukai suamimu begitu, apa saudara tidak menyukai? Maksudnya saudara akan menegur pria-pria lain juga? Hah? Apa urusannya? Mana betul tapi apa-apa? Begitu tuh. Waktu sungguh Yesus adalah kekasihmu. Engkau adalah kekasih Yesus. Jadi waktu saudara yang diurus, ya tidak usah bilang padahal dia yang Tuhan yang tidak urus. Dia yang tidak pernah masuk gereja, yang tidak pernah sungguh-sungguh. Padahal Tuhan yang tidak urus dia. Harusnya kau, berarti kau yang adalah kekasih. Kau ada di hatinya. Itu sebabnya kau diurus. Ya, dulu saya kepada anak-anak ini saudara, apalagi waktu masih kacil-kacil, dia orang yang mau tidur, kita yang suruh mesti cuci kaki, tidur siang, harus. Karena menantu mama iyo tak apa-apa, bikin si saudara kau tutup mata. Nyata anak suruh tidur, mamanya suruh tidur cuma tidur begini kau tutup mata. Jangan tutup fore mata tak apa-apa deh, apa? Nah apa? Biar tutup fore mata tak apa. Saya itu sudah solo. Kok? Karena saya tahu ini penting untuk pertumbuhan mereka. Kok masa sama tuh anak-anak di luar kita mau suruh tidur? Kan tapi anak. Jadi kalau sampai satu gereja saudara, mungkin bahkan lagu sih tanpa dulu, tapi saudara lebih sungguh-sungguh, lebih serius memperlakukan Tuhan sebagai kekasih. Nyanda usah ganggu waktu saudara yang diurus dan sebelahmu tidak. Nyanda usah bandingkan. Kita ini boleh tak salah Tuhan marah. Tuh sana lu saudara lupa dia baking. Tuh tadi malamnya tidak pernah mempersiapkan diri, baru pagi-pagi dia yang pimpin pujian. Oh banyak yang begitu saudara. Sepanjang malam dia ada di kafe, bahkan setengah mabuk. Besoknya dia yang jadi singers. Sementara saudara yang tidak pernah jadi singers, tidak pernah jadi WR, tapi saya pikir, aduh apa kita ya? Kita sedangkan mau nyanyi lagu lain Tuhan tidak kasih. Kalau kemarin orang dari mana kemarin, kau orang dengar tuh lagu, oh Tuhan yang mau dengar saudara karena kuat sekali dapat dengar. Bagaimana? Karena suku gede ayam utang. Nah itu saya tahu berarti tahu. Kalau kemarin itu memang kita berdengar. Gede ayam
Pikirin ayam hutang. Yang keren. Kekasih dia bilang ayam hutang. DP itu cewek pikirin ayam hutang. Oh jadi DP saingan kan. Itu ayam hutang. Dan itu jadi lagu. Saudara, kalau Tuhan bilang saudara ini ayam hutang, saudara marah kepada dia. Ya, padahal kalau ayam hutang sana mau dimana? Bahkan bagi sekolah. Itu ayam hutang lah, anjing kado lah, apa lah sama saudara. Oh coba bayangkan, orang suka sekali. Jadi lagu, putar di jalan, seolah-olah cuma ada orang di jalan. Dan ini keren banget ini. Dengan lagu firman, lagu menyembah Tuhan, katanya kekasih Tuhan. Masa semua lagu tentang Tuhan, sama kau tidak mau. Lalu kekasih. Nah ini seberapa kesalahan yang dinyatakan. Saudara kan sudah lebih hari lebih galau nih. Gue sudah lebih pantas lagi ini. Gue pulang juga. Ini pendeta ini dari tadi cuma bilang kita kesalahan. Siapa bukan orang yang kesalahan yang dia bilang? Harusnya hari ini kau mendapatkan perhatian khusus. Kalau dari tadi saudara yang diurus, berarti kau ada di hati Tuhan hari ini. Dan Tuhan mengarahkan perhatiannya kepadamu hari ini. Dia beritahu keadaanmu. Tadi baru saja saudara di rombongan pada turun ibadah karena saya diminta untuk pimpin di sini, jadi ya ibadah di rombongan sampai semati tadi. Yang mulai jam 7. Ya, jadi di sini kalau ada yang cuma ngantuk, aku ingatkan kita dari tengah tidur. Ini seberapa jam dia berdiri? Dari rombongan ke berdiri sampai sini berdiri, saudara duduk, kontinue. Lalu untuk apa kau datang ibadah? Kalau kita tahu cuma mau dapat marah, lebih baik datang. Harusnya kalau kau ini adalah anak yang dewasa, kekasih Tuhan, harusnya hari ini waktu kau ditegur dengan keras, terima kasih Tuhan. Artinya aku sedang dipersiapkan untuk menjadi yang berkenan di hati Tuhan. Kemudian saudara terus saja membantah, terus saja tidak suka di hatimu, engkau bahkan menggerutu. Ada lagi satu. Yesus mau bilang sama Matius 5:6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Waktu dia bicara tentang siapa yang diundang, kalau saya cermati Tuhan bilang berbahagialah yang lapar dan haus akan kebenaran. Artinya kalau saudara ini mendapatkan undangan Yesus, kau sekarang dalam keadaan lapar dan haus akan kebenaran. Kalau saudara tidak sedang lapar dan haus akan kebenaran, kau tidak terundang. Coba cek. Kalau sekarang saudara ini dalam keadaan lapar dan haus akan kebenaran, saudara sangat suka dengan tiap kata, tiap kalimat yang Tuhan sodorkan, suguhkan kepadamu hari ini. Ini orang makan dengan Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan, minuman. Siapa yang membukakan aku pintu, aku masuk, aku makan dengan dia, dan dia makan denganku. Ini perjamuan. Kalau saudara lapar dan haus akan kebenaran, saudara bahkan tidak mau ini berakhir. Orang tua begitu, kalau di resepsi, susah resepsi itu kalau cuma setengah jam. Nah, resepsi setengah jam. Lawan COVID. Sedang waktu COVID saja saya lihat di mana-mana gereja cuma 1 jam.
Kalau resepsi 2 jam. Soalnya cuma di gereja tuh ada COVID. Ditambah resepsinya ada COVID, bisa mati semua. Kalau di gereja semua pakai masker. Kalau ditambah resepsi, mau makan bagaimana kalau pakai masker? Itu yang saya lihat, saudara. Dan itu siapa? Orang-orang ini tak masuk gereja. Saya lihat ada foto tadi, ada teman yang posting kemarin. Ya, itu suasana di dalam kabin pesawat. Ya. Lalu ada suara, dia tulis di situ. Apa? Ini suara dari pilot saudara. Tenang, harap tenang saudara, karena saya bekerja dari rumah. Semua boleh bekerja dari rumah tuh. Semua ibadah dari rumah. Sekarang kan semua dari online. Kapan ibadah dari rumah? Oh, boleh nggak saudara naik pesawat, untuk pilot dari rumah? Hah? Itu, nggak bisa memang tuh begitu. Ini mau di surga. Saudara pikir saudara bisa nikmati dari rumah tuh? Nggak usah datang online pun. Kenapa kalau resepsinya ada online? Sekarang kalau sini ada makan brebon, babi putar dan apa dari foto, nikmati secara online. Kau kenapa kalau ibadah banyak orang tuntut online? Coba saudara lihat, ini penghinaan kepada Tuhan, keterlaluan. Penghinaan kepada firman Tuhan, keterlaluan. Tapi kita terus saja menuntut ini dan itu dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan sudah melakukan kesalahan kalau dia tidak menjawab seperti yang kau minta. Saudara merasa dia tinggalkan saudara. Lalu saudara bilang, Tuhan, bukankah kau janji kau tidak meninggalkan aku? Yang kasih tinggal bukan kita, Tuhan bilang. Engkau yang pergi. Mana yang kasih tinggal? Bukan Tuhan yang meninggalkanmu. Kalau kau merasa ditinggalkan, sobat cek. Kau yang sudah lari jauh dan kau tidak mau diperingatkan, disuruh pulang tidak mau. Bayangkan Tuhan bawa sampai di kandang babi. Anak yang hilang waktu dia ada di kandang babi, sampai makanan babi dorang nggak kasih dia makan, dia langsung dapat ingat di rumah Bapa banyak makanan. Sampai Papa orang gaji makan dengan limpahnya. Tapi di sini kita cuci tuh kandang babi, kasih makan babi makan dengan lahap. Kenapa dia agak-agak? Kalau saudara sedang mengalami keadaan itu, mau tunggu apa? Kenapa aku mau bertobat? Kenapa untuk acara yang lain saudara takkan sudah menyiapkan diri dari minggu lalu? Dia DP baju, baking rambut, baking kening, semua dia baking supaya tampil prima waktu tampil di depan umum. Nah kalau dengan Tuhan, ya nak strip baju, ya belum cuci sampai baju, ya so habis baju apa lagi? Lalu saudara tuntut Tuhan terus pagi-pagi. Terima kasih Tuhan, selamat pagi Tuhan, selamat pagi. Nah pada kita saudara, terima kasih Tuhan sudah selamat. Nah hari ini Tuhan kita mau di sini, mau di situ, kita ada perlu ini. Tuhan kan Maha Pengasih, Tuhan kaya raya, ya Tuhan siapkan semua ya. Kita semua berjalan, Tuhan jaga. Oh dia berjalan dengan setan. Mari dia suruh Tuhan jaga tadi. Dia pindah tuh perempuan di sana, perempuan di situ, tuh om di sana, om di situ. Mari dia suruh Tuhan jaga.
Tuhan jaga dia mau berkorupsi, ya, usahakan KPK-nya dapat tahu. Tuhan butakan mata mereka. Yes. Kalau ada polisi di dalamnya, ya pakai helm. Tuhan dalam butakan mata mereka. So itu tadi Tuhan so kasih ingat pakai tuh helm. Aku yang memang dasar ini mau dengar. Tapi suka sekali Tuhan beri perlindungan. Minta Tuhan lindungi. Lampu merah dulu, baru dari demo merah dulu ini kok langsung bagi. Jadi akhirnya tertubruk. Siapa Tuhan yang menjaga kita baru pulang gereja? Mana sih aku? Jadi hanya karena kau baru pulang ibadah, jadi ada lampu merah, saudara. Pokoknya dia bagi pas tahu. Asih Tuhan lindungi. So tahu-tahu itu belokan. Aduh saudara, kecelakaan di mana-mana terjadi. Dan saudara masih mempersalahkan Tuhan. Padahal masuk gereja nih mau, dengar-dengar firman Tuhan tidak mau, taati rambut biasa begitu saudara. Orang deh kalau nyada taat Tuhan biasanya memang nyada taat di mana di semua hal. Coba lihat, betul tuh. Coba saudara cek. Kalau orang itu taat kepada Tuhan, ya, dia sampai kepada urusan-urusan di luar sana, di sana saudara masuk toilet umum, so bilang jangan berdiri di sini, duduk bukan berdiri, bukan tak punya kok, dia berdiri akan. Coba saudara, ini kalau saudara jadi taat kepada firman, saudara lihat, saudara sampai di tempat-tempat umum, itu padahal bukan, maksudnya di sini tidak pakai ayat, jangan berdiri di sini. Matius 5 ayat 3 tidak ada kan? Yang ada melanggar firman Tuhan kok? Yang ada di ayat. Kalau saudara ini adalah kekasih Tuhan, sungguh-sungguh murid Yesus. Saudara lihat, sampai lampu ini saudara perhatikan. Jangan parkir di sini, jangan sampai kasih kita mengganggu kenyamanan untuk orang kasih di belakang. Nanti orang semua macet. Itu tidak usah saudara sendiri. Makanya tadi saya bilang, kalau Kristen itu radikal, aduh, dia akan baik dalam segala keadaan, dalam segala situasi, ya. Dia akan lebih bermoral daripada guru moral. Kenapa? Karena dia fanatik kepada Yesus, fanatik kepada firman Allah. Saudara tidak usah jaga pada dia. Kurung dan doi satu karung dan ada satu lembar pun yang hilang di situ. Nggak usah pakai CCTV, nggak usah. Dia tahu, aku tidak mau menyakiti hati Tuhan. Ini saudara, waktu saudara jadi kekasih, kan pasti ada di hati. Biar dia yang tidak lihat, tapi ini kan sama. Bukan karena suamimu sudah tidur, jadi saudara sekarang cek dengan mantan. Ada di sini yang begitu. Di situ bisa tidur. Cuma mantan itu cuma ditanya apa kabar. Ini udah baik-baik, no? Harus jam 2 pagi. Besok dia tanya ulang. Apa kabar? 2:30 pagi. Apa kabar? 1:30 pagi. Ini bukan mantan, ini setan. Bapak saudara, begitu itu cara berpikirnya. Ya, waktu kita benar, ya, suka kepada firman Tuhan, saudara akan lihat dalam segala segi hidupmu, engkau akan terapkan firman Tuhan di sana. Ya. Tidak ada yang lihat, tapi aku tidak mau menyakiti hati kekasihku. Aku tahu dia sangat mencintaiku. Beberapa waktu ini saudara, ini karena saya berjumpa dengan orang-orang yang ingin mendengarkan kesaksian saya. Akhirnya saya bercerita kembali tentang kesaksian-kesaksian yang sudah belasan tahun yang lalu. Saya bercerita dan saya sering bilang begini, aduh Tuhan itu hebat sekali. Itu kan kejadian 20 tahun lalu, 15 tahun lalu. Tapi sementara saya bercerita,
Dan seringkali saya berkata, Tuhan, jangan sampai ini iman 20 tahun lalu. Jangan sampai ini iman 10 tahun lalu. Tolong hamba itu. Kiranya imanku dari dulu semakin teguh sekarang ini. Dia sudah melakukan segala sesuatu dalam hidup saya. Oh Tuhan, apakah balasanku kepada? Tiba-tiba saya ingat satu kali waktu saya sedang menyanyi, saya ingat ini anak saya yang nomor 3 sana. Dulu waktu dia lumpuh, kami kan cuma menyanyi 2-3 jam menyanyi. Dan saya diingatkan, bayangkan bagaimana dulu waktu itu anak sakit, Muni malah sanggup menyanyi 2-3 jam. Sekarang dia soalnya tidak sakit. Sekarang dia so baik. Mujizat Allah sudah terjadi. Kok sekarang menyanyi 20 menit? Sekarang menyanyi setengah jam tidak pernah selama sekali. Saudara, saya tidak tahu mau bilang apa kepada saudara. Jadi memang lain kali ada orang protes, kenapa mau ibadah begitu? Kenapa mau puji-pujian begitu? Aduh, mau ingin tahu Tuhan dah latih kita sekolah puji-pujian hampir 4 tahun. Melatihnya dengan membiarkan anakku menangis berteriak kesakitan setiap malam. Tiap malam bukan 2 hari 1 kali. Tiap malam dia tapi dia tahu DP obat. Jadi kalau dia sakit, dia semua bangun. Itu kan tengah malam sudah kejadian tiap kali. Jadi kalau bukan jam 1, jam 2 subuh, dia semua bangun. Mama, adek sakit, pasang tuh keyboard. Itu DP obat. Tuh keyboard pasang kotoran menyanyi. Itu Tuhan melatih saya memuji dia. Jangan pikir kita cuma menyanyi bilurnya. No bilurnya saudara menyanyi 3 jam. So bilurnya, mulirnya, semua saudara-saudaramu di terakhir so pastiu. Cuma ini lagu. Dalam nama Yesus. Apa lagi? Orang tidak pernah menyanyi lagu itu malah. Sepanjang anak itu sakit. Yang ada memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Saya tahu di dalam hati. Untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau dia adalah Allah yang terbaik, waktu dia izinkan itu terjadi, artinya itu terbaik. Hah? Masa dia pendeta? Masa dia lumpuh terbaik? Memang ada bilang. Tapi aku menimbangnya. Allahku adalah Allah yang terbaik. Dia sangat mencintaiku. Maka apapun yang dia izinkan, itu terbaik. Dan itu bukti bahwa dia mengasihiku. Jadi kami menyanyi memuji dia, bukan bersungut, bukan meminta. Tidak, saudara. Karena menyanyi betul-betul lagu pujian. Ya. Saya selalu ingat, karena tiap kali saudara lagu terakhir biasanya yang paling lama orang nyanyikan ini. Ku nikmati hadiratmu, nyanyi bersama, pujian bagimu. Suka di dalammu, angkat tangan bagimu. Kau buatku menari, hatiku bersuka, ku memujimu, oh Tuhan. Lagu terakhir dulu. Biasanya saya sebut itu klimaks dari pujian kami. Dan saya tidak pernah menyangka saudara, tahun keempat kurang lebih kami ibadah di gereja hari Minggu. Dan ternyata anak ini sudah berjalan di pastori. Pas sangka. Padahal saya ingat 2 minggu sebelumnya ini anak terus muncul membeli kursi roda.
Begitu kan Yesus sekolah, papanya gendong bawa di sekolah. Jadi orang wujud deh supaya mereka boleh beraktivitas. Mama pikir sih deh, ini mau mama adik malu. Ada temannya di satu kelas yang dia pakai tongkat. Ya di kadang dek boleh pakai tongkat. Mama beli tongkat, ini mau adik ini mau. Saudara siapa mau disangka? Ternyata 2 minggu kemudian dia berjalan. Ya. Sekarang usianya 24 tahun. Semua dia boleh bikin seluruh apa. Semua dia boleh bikin olahraga bentuk apa yang dia bisa bikin. Semua mau push up ya. Saya ingat zaman dulu waktu dia mulai berjalan, dia bisa lari apa? Olahraga yang dia senangi, basket. Itu sampai yang bersangka ya. SD tempat dia bersekolah sampai ketakutan waktu pertama kali dia anak datang baca nama sendiri. Karena 2 tahun dia jablok, gendong bawa di kelas. Ya. Dan saat Allah sudah bilang ini demo. Caranya kami tidak pernah menuntut 1 kali pun, tidak. Ya. Beberapa bulan setelah dia sembuh, saya kanker payudara, saudara-saudara dengar. Saya tidak pernah tumpang tangan dalam nama Yesus, kanker pergi, tidak. Saya justru bersyukur. Saya melatih diri, menguatkan hati untuk menghidupi khotbah yang saya khotbahkan kepada orang lain. Ini tiket untuk saya pulang ke surga, jumpa dengan Yesus kekasih jiwa. Jadi kita tidak pernah biar 1 kali dalam nama Yesus kanker pergi. Saudara lihat kan? Harusnya kalau mati 2007, sekarang 2023, berarti 16 tahun. Bulan Mei. Nah ini Oktober semua, berarti kan 16 tahun lebih. Kanker 0%. Tidak diobati, ya? Tidak dioperasi, tidak dikemo, tidak semuanya. Yang ada saya menyerahkan diri. Tuhan, sudah saatnya berarti aku pulang. Saya masih ingat itu suara saya. Dia bilang, yang anak-anak masih kecil. Terus saya bilang sedikit ya. Saya bilang ke dia begini, anak-anak masih kecil. Iya, pekerjaan Tuhan perlu penganan. Oke. Sekarang saya tanya, kau menurut mana lagi yang ambil pak kita ini siapa? Yang mau ambil pak kita? Tuhan. Oh Tuhan. Tuhan tahu enggak kalau orang anak masih kecil? Atau cuma orang tua yang tahu tuh anak masih kecil? Tuhan tahu, no? Tuhan tahu enggak kalau pekerjaan katanya butuh pak kita? Tuhan tahu, no? Kalau Tuhan tahu, kalau dia mau ambil pak kita berarti menurut dia ini yang terbaik. Jaga baik-baik anak-anak, lanjutkan pekerjaan Tuhan. Akhirnya dia bagi yang Tuhan. Mau bilang apa? Saya bilang kalau ini dia biang kiro. Sana tuh anak lumpuh orang dah kasih dia di koi. Saya ingat saudara, hari terakhir saya pikir itu hari terakhir. Semua mati. Dari kita lihat dia kan 10 sekali. Karena baiknya saudara, dia bukan cuma sekedar lumpuh, dia pernah mengalami masa kritis 3 minggu. Itu justru di tahun pertama. Tahun pertama penyembuhannya. Ya. Itu rahangnya terkunci. No, bagaimana? LA yang boleh masuk. Kalau di rumah sakit kan harus mau infus. Ini bisa dikui di kamar motor. Ya. Saudara, Tuhan membuktikan kuasanya. Saya memang ditertawakan oleh orang-orang. Saya dalam hati, terima kasih yang ditertawakan. Tapi apa yang saya alami, cerita yang Tuhan izinkan menjadi cerita kesaksian saya. Kau tidak ada betul? Engkau cuma boleh ketawakan pada kita.
Kita nggak pernah tumpang tangan dong dalam nama Yesus pergi. Tukang kan? Bayangkan loh, lama-lama pecah. Yang di atas ini, ya, itu dagingnya, kulitnya terkelupas, daging dari dalam nongol. Ya. Jadi kalau saya mau melayani, masalahnya saya tidak pernah berhenti untuk melayani. Saya tidak pernah berhenti melayani, dan saya tidak pernah berhenti ibadah. Dengan baik. Jangan bilang kantor payudaranya satu. Tapi setiap kali saya melayani, saya juga heran. Kita nggak rasa lebih sakit. Padahal kalau baca alam pelan-pelan sekali apa? Ini boleh tak yang sakit sekali. Tapi kalau sumpah khotbah sama ini. Lama-lama bertumbuh di kiri. Jadi lengkap kiri dan kanan. Menurut Metro TV waktu saya nonton waktu itu, ya, dokter di situ bilang kanker payudara pada tahap tertentu tidak pernah diobati 6 bulan pasiennya mati. Jadi saya ingat waktu saya dengar itu, ini baru di sebelah, di kiri belum ada, masih di kanan. Dan kanan itu dalam posisi sudah terbuka, luka, ya. Jadi saya kalau mau melayani termasuk saudara saya mesti menggunakan pakaian dalam yang paling besar, supaya tidak kotor. Jadi taruh kapas, ya, supaya ada cairan yang keluar, ya. Jadi saya taruh kapas, ya, supaya saya tidak kotor dan saya melayani. Dan Tuhan izinkan melayani sampai di Talaut, sampai di Minahasa Selatan sana, sampai di Kota Mobagu itu. Itu yang Tuhan lakukan ini dalam keadaan sakit seperti itu. Saya tidak pernah berhenti melayani walau kesakitan. Dan satu ketika, ya, karena menurut mengerti waktu itu bilang 6 bulan, saya hitung mulai dari dia terbuka itu November 2006. Saya hitung berarti kalau dia betul DP perhitungan, artinya Mei 2007 itu 6 bulan. Berarti Mei 2007 kita kelar, habis. Dan itu saya lupa saudara, kayaknya sekitar Februari atau Maret bertumbuh benjolan di sebelah kiri. Jadi tapi berarti betul Mei habis. Itu pengumuman tiap ibadah saya kasih tahu bagaimana. Saya kasih tahu jemaat tiap kali, nggak pernah orang yang tahu. Ya. Jadi saudara jadi sekali lagi, ya, sebelum bulan Mei, karena tadi ini kalau menurut perhitungan medis bulan Mei habis. Ya. Nah sekarang so kiri dan kanan. Jadi berarti kita mau mati, ya. Dan saya anjurkan Anda, bilang jemaat semua, nanti kalau di bisnis ini mati, semua pakai baju merah, ya. Bukan PDI, untuk menyatakan kepada semua orang kami bersuka cita, kami bergembira, dan kami dilarang berduka oleh gembala kami. Ya. Biasakan begitu, orang mati DP pesan lebih kuat daripada Tuhan berpesan. Belum takut sekali ya orang mati tidak pesan. Nah, jadi ini orang mati dasar, mau ini semua pakai baju merah. Saya orang tanya, kalau pakai baju putih dong, so tahu pakai kota di mana-mana. Kalau mati pakai baju putih, mau ini pakai baju merah, orang tanya. Supaya orang tanya, kasih tahu pada orang peses naik rumah baru. Jadi orang wajib berbahagia sama dia berbahagia, ya. Dia pergi dalam iman. Dan kami dianjurkan, diperintahkan untuk berbahagia. Ini boleh ada yang berduka. Begitu saudara. Saya bilang kepada mereka begitu, ya. Nah, jadi waktu itu besok bulan Mei, tapi kita sudah besok habis, semua habis. Minggu pertama belum habis. Minggu kedua tiba-tiba sementara saya berkhotbah, tiap kali berkuat begini, dapat rasa ikan sudah tahu ini, tidak pernah diperiksa saudara. Yang jelas ini pengerasan semuanya membantu. Jadi sudah tahu kan berapa besar intinya di dalam, sudah tahu. Jadi tiap kali kita dapat rasa sudah ada di pinggir kita buka dari dalam ke keluar. Jadi memang DP baru kali ini kita dapat kok sakit sekali, ya. Oh saudara, siapa yang sangka? Jadi waktu itu kita berpikiran soal lebih besar DP tak keluar kan ini ya nongol lagi nih dari dalam. Jadi kita pikir waktu itu berarti soal lebih besar DP keluar. So penasaran sekali, semua pulang dan kita langsung di kaca. Mau cek kalau sebagaimana DP model.
Waktu saya lihat di kaca saudara, saya terkejut karena DP luka tetap ada, tetap terbuka, tetapi yang daging dari dalam itu rata. Kita berpikiran tadi kan sudah besar, ini ternyata dia rata. Dan saya langsung penasaran kan, langsung kita cari DP kan, ini soal membatu semuanya, membatu soalnya. Ya, saya pikir kembali seperti semula. Tidak ada benjolan di satu titik. Saya langsung cari benjolan di kiri. Lenyap seketika. Minggu kedua, Mei 2007. Yang medis bilang itu bulan kematian saya. Tuhan sengaja pilih bulan yang sama, ya, supaya waktu saya bersaksi, semua orang tahu Yesus ternyata tidak berubah. Ini bukan cuma cerita di dalam Alkitab sehingga ada orang yang mungkin pikir dongeng. Kenapa? Kenapa kita belum mati? Karena ternyata saya bercerita seperti ini, saudara. Pengen tiap kali kita cerita, dan bukan cuma orang lain dikuatkan, saya kembali dikuatkan. Karena waktu saya bercerita, saya ingat kembali kan. Jadi kalau mau cerita sampai bulan depan belum kelar kalau mau cerita. Luar biasa yang Tuhan kerjakan. Sana ini anak nomor 2. Aduh saudara, waktu dia lahir, aduh, semua Tuhan kerjakan dan ini mujizat. Jadi saya berdiri di depan saudara untuk memberitahu saudara, Yesus sungguh-sungguh Tuhan dan Allah, dan Dia tidak pernah berubah. Ya. Waktu saudara tahu di dalam hati seperti ini, saudara mesti tahu. Jadi ini bukan cara saya sembuh. Jadi oh saya begitu begitu. Jadi kalau kita mesti nyanyi supaya baik kan? Kita tidak ajar begitu ya. Saya menerima dan bersyukur untuk keputusan Tuhan. Itu yang saya lakukan. Jadi saya tidak tahu ada lagi kepada saudara. Kalau jadi bagaimana pendeta? Ada orang datang tanya, pendeta jadi bagaimana obat kanker payudara? Dia ingin tahu. Masalahnya kita tidak bersedia untuk mati soalnya. Dan Tuhan beri keputusan seperti ini. Dia malah membiarkan aku hidup. Saudara tahu dong? Dorong Papa meninggal. Saya tidak peduli dengan kesehatan karena Pak William 1 tahun. Kalau yang aku dapat di tempat ini Tuhan, Pak William bilang, Rona, ini makanan sehat. Jadi mereka bilang lagi, ya Pak William, saya itu makanan sehat, nah ini makanan enak, pakai minyak, minyak ini dah. Salah-salah ini kita punya makanan cuma ini leh. Saudara ini yang kuat. Masalahnya begini, kalau saudara lihat medis, minyak ini boleh kan? Yesus pakai ikan goreng. Ikan goreng pakai apa? Pakai air. Pakai minyak dong. Oh, berarti itu biasa zaitun. Itu di sana zaitun. Di sini zaitunnya dapat tumbuh. Ini minyak kelapa sehat. Gimana sih? Diciptakan Tuhan tuh. Kenapa ditemukan? Ini produk minyak kelapa. Yang makan itu Tuhan. Punya betul, ya. Saudara jaga kesehatan, saudara lakukan firman Tuhan. Ini kan buktinya. Jadi saya berdiri di depan saudara, ya saudara. Ini kalau pendeta lain sosok. Tadi saya di sana. Hari Jumat saya baru saja khotbah. Habis khotbah sudah sekali. Jemaat tertinggal lah, masih ini lah, masih itu lah. Bayar saudara pulang masih tak tambah 1 jam atau 1 jam setengah. Baca cerita, mau baca cerita jangan pakai suara. Dorang pulang, datang di kamar hari 1, datang setengah 12 malam minta didoakan sampai jam 2 pagi. Kok kenapa kita belum mati? Jangankan mati, sedang farol ada. Apa saya baru turun dari surga? Saya bilang akan masuk kita dan dia
dia mimpi tidak pernah. Mimpi tidak pernah. Di surga tidak pernah. Entah apa kita terlalu berdosa. Ya. Orang lain mungkin juga tidak melihat Tuhan Yesus. Kita sedang lihat batucung tidak pernah. Tidak pernah. Bilang apa tidak pernah? Jangankan batucung begini ada di penglihatan. Sedang mimpi waktu dapat di Tuhan Yesus belum pernah. Oh, yang kali sudah sampai berasa Tuhan bukan main yang kasih kita ini. Orang lain juga mimpi waktu dapat dari Tuhan lah. Mimpi di surga. Kok kita paling mimpi bawa foto tumpul laju-laju. Ternyata mimpi gede. Coba sampai sini kita mimpi. Dan ternyata Tuhan melakukan mujizat. Saudara, berhentinya tidak percaya Tuhan. Saudara menyanyi Tuhan besar. Kau sebesar apa imanmu kepadanya? Sebesar apa kasihmu kepadanya? Kalau dia pakai mati hari ini, apakah kau mau pergi? Ya, saya juga belum mati. Sekarang suka tambah kita berdoa. Tuhan, jangan biarkan aku dipaksa untuk mati. Tolong hamba-Mu Tuhan. Aku mati dalam keadaan rindu. Rindu berjumpa dengan Tuhan. Mati dalam kasih. Kasih kepada-Nya. Saudara, taruh dia di sini. Saya sangat percaya dia ada di sini. Jadi salah saudara sendiri. Kalau Tuhan yang sedahsyat itu, masa cuma kita yang alami? Kau saudara siapa pun. Kalau saudara Tuhan punya, dan saudara yakin saudara juga memiliki Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Allahmu. Kita tidak beranjak untuk mengalami Dia secara pribadi. Ya, perjumpaan secara langsung tidak selalu terlihat dengan mata telanjang ini. Perjumpaan itu saudara bisa nikmati waktu kau baca Alkitab, waktu kau ada di hadiratnya, kau ada di dalam ibadah, dan kau menikmati kehadirannya, menyanyi dengan segenap hati. Coba saudara belajar dalam di hati. Oh Tuhan, bagimu hidup ini. Aku mau mengasihi-Mu, mencintai-Mu dengan seluruh hidupku. Ada pendeta yang sering kami dengar, dia bilang, Moni, kalau di Singapura, kalau delay itu pesawat, kalau delay satu kali, saudara mengerti itu? Ya namanya juga begitu kan, penerbangan ada saatnya delay. Kalau delay 2 kali, kalau delay 3 kali, saudara langsung mangan. Maka kalau di surga, saudara suka apa? On time atau delay? Coba angkat tangan yang on time. Nah, itu lain kan ragu-ragu. Tolong jangankan mau ke Singapura, cuma mau pergi Manado. Kalau sobat ganti kau nak jadi pergi, langsung kan. Kalau coba begitu udah tadi, bagi dah mereka semua tidur. Oh, boleh tidak kita mau pergi mall, padahal nak jadi pergi. Cuma Manado itu orang Solano. Lebih saya kalau mau pengucapan tuh, makam dodol di masjid. Kau nak jadi pikir rasa-rasa saudara bikin kempes ke otot kita. Semua orang dah bersenang-senang makan dodol, untuk orang nyanda, orang makan seperti. Aduh, kandang di gereja kosong, yang penting dodol di masjid. Saudara selamat tetap di dalam hati. Terserah orang mau bilang ini pendeta ini anti ulang tahun, anti pengucapan. Ya saudara, saya ingin tahu ini. Menurut saudara pesta pora itu bagaimana? Ukurannya apa dalam pesta pora? Ukurannya apa saudara? Sementara Tuhan bilang hati-hati, kedatanganku hampir tiba. Jangan biarkan hatimu salah dengan pesta pora. Bayangkan saudara
Saudara pikir Tuhan anak kamu? Baru Tuhan tuntut ini ke Tuhan. Itu keterlaluan. Saya bilang kapan tuh ya? Dirembokan lah pasti. Waktu saudara berdosa, kau sakit. Jangan minta baik, minta ampun. Kalau saudara berdosa dan kehilangan uangmu, jangan minta doi, minta ampun. Minta ampun itu apa? Bertobat. Tuh orang yang mau minta ampun. Bertobat itu apa? Berhenti dari semua dosa. Lakukan yang benar. Lari dari apa yang dosa itu kau lari. Itu berbeda nama bertobat. Itu tuh berbeda nama orang yang sadar. Dia sungguh-sungguh minta ampun. Yang salah. Ini memang ketahuan ini. Tapi salah pada Tuhan. Tolong tambah akan Tuhan tapi modal. Ini mengenai minta diri. Minta ampun. Bukan minta doi. Minta ampun. Bukan minta baik. Untuk semua persoalan yang Tuhan izinkan dalam hidup ini, coba sikapi dengan benar. Sikapi menurut cara Alkitab. Apa yang Yesus bilang di sana? Dia bilang kepada orang yang sudah sembuh itu. Dia bilang, ya, jangan berbuat dosa lagi, sehingga yang tidak akan terjadi yang lebih buruk dari yang baru kamu alami. Itu yang bilang Yesus. Apa saja, kalau saudara tahu, saudara memang ada salah. Salah itu yang diperbaiki. Bukan saudara langsung minta penyelesaian terhadap persoalan Anda. Persoalan itu tidak akan selesai. Selesaikan dulu hidupmu. Selesaikan dulu caramu kepada Tuhan. Cara ibadahmu. Cara kau menyembah. Ketaatan dan kesetiaan. Penghormatan kepada Tuhan. Seberes dulu. Ini perjamuan yang tidak guna sih. Tidak guna kalau saudara cuma makan perjamuan dan dosa dilanjutkan. Ingat, dosa itu apa sih? Berzina. Dosa itu apa? Maling. Kalau saudara tidak pernah maling, tidak pernah berzina, saudara merasa saudara tidak berdosa. Padahal tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah orang itu. 1 Korintus 16:22. Waktu kau beribadah tanpa mengasihi Tuhan, menyanyi kepada Tuhan tanpa mengasihi Tuhan, kau sedang melakukan dosa dan bukan melakukan ibadah. Dan bayangkan saudara memakan perjamuan, ini sama dengan menetapkan dosa. Harusnya setiap kali saudara memakan perjamuan, ingatkan, ini perjamuan. Tuhan yang suruh makan, minum, supaya kau memperingati kematianku sampai aku datang kedua kali. Ingat, aku mati. Mati karena apa? Mati karena dosamu dan dosa saya. Begitu toh? Jadi tiap kali saudara makan perjamuan, ingat, ini akibat dosa. Lalu dengan sukarela kau melakukan dosa. Habis makan itu langsung dibikin dosa. Kau ada guna di perjamuan. Berapa kali saudara kepada jemaah, saya saja perjamuan. Kalau saudara tidak berniat sungguh untuk berubah, taruhnya aja di perjamuan. Bisa tuh pernah. Ada yang marah juga ini. Apalagi yang marah itu yang nyata sedih. Ada semua datang melupakan perjamuan. Aku pikiran dia mau cuci ngambil dosa. Sementara kau tidak pernah berniat untuk berhenti berbuat dosa. Ini penghinaan kepada tubuh dan darah Tuhan. Karena saya bilang, lu berhenti jangan marah-marah. Saudara ingin tahu. Bagi itu orang, waktu saudara mereka kasih, disakiti hatinya. Saudara
taruh di dalam hati. Jadi pendeta itu orang bisa sempurna. Paling tidak tekadmu ada. Sudah kesalahan, firman Tuhan hari ini dinyatakan kesalahanmu. Yang tidak dinyatakan sebenarnya kau tahu kok. Sudah merasa berarti ini salah, itu salah, ini salah. Sudah tahu, tidak usah bohong. Ya harusnya saudara. Paling tidak hari ini saudara memakai perjamuan. Tuhan ampun Pak kita. Aku janji, aku tidak melakukannya lagi. Oh Tuhan pendeta, saya janji pada itu kita jadi takut. Jangan makan di perjamuan. Kau menghina dia. Kalau kau tidak pernah berencana untuk berhenti berbuat dosa, bukan cuma jangan makan perjamuan lalu sama saudara gereja. Bikin lanjutkan saja dosamu. Bukankah itu Wahyu 22 ayat 11? Siapa yang berbuat jahat teruslah berbuat jahat. Siapa yang najis teruslah najis. Tapi siapa yang berbuat benar teruslah berbuat kebenaran. Siapa yang menguduskan dirinya teruslah kau menguduskan dirinya. Itu sudah tahu diri. Saudara sekali, saudara paling tahu keadaanmu dengan Tuhan. Sekali lagi dalam ini perjamuan, jangan dihina korban penebusan itu. Yesus melakukannya bukan setengah mati, Yesus melakukannya sampai mati. Dan saudara pandang ente terhadap tubuh dan darahnya. Jangan makan dan membiarkan setan masuk dan menguasai. Ingat Yudas Iskariot makan perjamuan dan setan masuk menguasai dia. Dia pergi dan menjual Yesus. Itu perjamuan. Kalau kau tidak berhati-hati, kau bukan diubahkan dengan ini. Kau justru jadi semakin berdosa dan mungkin saja akhirnya kau akan menjual Yesus. Mari kita berdiri. Coba saudara, paling tidak sekarang, sekali lagi, saudara mau bilang, buat pengakuan kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata yang di khotbah, saya juga tidak sangka sekeras ini. Sekali lagi, kalau cuma mulia, saya ini capek sekali. Harusnya 14 jam sekali sekarang ini. Dan saya tidak sangka yang bisa seperti ini. Taruh ini di hati saudara. Tuhan mengasihi kita. Saya tidak pernah minta sembuh, Tuhan sembuhkan. Saya tidak pernah minta sembuh anak saya, dan anak ini sembuh. Saya melahirkan anak yang kedua sana, dan saya pendarahan. Jadi ini semuanya sekujur tubuh ini bengkak. Bengkak, saudara bayangkan ini kita bukan orang Cina. Mata dalam satu garis. Bengkak sekujur tubuh. Tahun 96. Waktu itu di Bitung ada ibu yang melahirkan persis seperti saya. Pendarahan lalu bengkak, lalu meninggal minggu itu juga. Jadi semua khawatir, Ron, Nana masuk rumah sakit karena berat. Kalau kita mau mati, biar kita mati di goyi. Dan saudara lihat tuh, bukan cuma kita yang nak mati, biar sana yang nak mati. Kenapa? Tuhan lagi-lagi mempercayakan sebuah kesaksian. Cerita bahwa dia tidak pernah berubah. Jadi saya sudah tidak berdiri orang menertawakan saya dengan iman yang konyol ini. Tapi saya sedang beriman kepada Tuhanku yang bukan Tuhan yang konyol. Tuhan yang maha mengasihi, Tuhan yang maha ajaib. Saya yang membiarkan entah kematian menjemputku. Aku akan pergi denganku. Dan Tuhan malah bukan membuat saya mati, Dia memperpanjang usia saya. Ternyata untuk mengingatkan semangat mungkin orang yang datang bercerita
mungkin mendengar kesaksian ini. Mungkin mereka sering kecewa karena ternyata cara saya sembuh beda dengan orang berpikiran. Tentu orang pikiran satu hari berapa kali pendeta tumpang tangan minta baik. Kasihan Anda. Tetapi dalam hati, oh Tuhan, aku bilang Engkau adalah Tuhan, Tuhan yang mulia, Tuhan yang indah. Tak ada yang dapat dibandingkan denganmu. Dan sekarang aku tahu kalau sakit ini mati. Dan ternyata aku tidak mau pulang. Aku tidak mau berjumpa denganmu. Bukankah aku ternyata bukan kekasih? Aku bersyukur dikasihi oleh Tuhan yang luar biasa. Tapi ternyata aku tidak sanggup membalas kasihnya. Aku tidak sanggup mencintai ini. Maksudnya membalas di sini, membalas cinta. Dia cinta, dan aku juga cinta. Harusnya begitu. Masa saling mencintai, mau berjumpa tidak mau. Coba cek, kau cinta kepada siapa? Benarkah kau mencintai Tuhan? Kalau mencintai Tuhan, dia pakai pulang terserah Tuhan. Selama kita rindu, terima kasih kalau Engkau ambil aku. Terima kasih kalau Engkau mau berjumpa denganku. Oh Tuhan, bawalah aku pulang. Itu doa seorang kekasih. Cuma sekarang saudara cek, sungguhkah engkau mencintai Tuhan? Jangan takut saudara. Coba sekarang bilang ke Tuhan, Yesus, tolong aku mengasihi. Coba buka mulutmu, tutup matamu, bilang saja itu, Tuhan, tolong aku cinta padamu. Tolong aku Tuhan, tolong aku mengasihimu. Ternyata kau sangat mengasihiku, dan aku tidak mau berjumpa denganmu. Ampuni aku, tolong aku Tuhan, sehingga cinta yang aku sebutkan kepadamu, cinta yang sungguh lahir dari hati, tidak hanya sekedar ada dalam lagu. Mari dimain musik. Coba siapapun kita hari ini, siapapun kita, sampai sekarang saudara, itu doa saya. Tolong aku Tuhan, biar aku pikir aku mencintai padahal tidak. Tolong aku sungguh-sungguh sadar. Kalau aku sedang kurang mencintaimu, sadarkan aku. Karena pasti kalau saudara kurang mencintai Tuhan, pasti kurang taat. Kalau engkau kurang taat, pasti ibadahmu juga kurang. Sementara kau tidak pernah tahu hari terakhirmu kapan toh. Iya, kalau sakit dulu. Kalau saudara pulang dari sini lalu terjadi bagaimana? Berapa banyak orang yang tidak sakit dan kemudian mati? Jangan mati dulu. Kalau kau tahu kau tidak mencintai Tuhan, karena surga pasti bukan tempatmu. Sementara kalau kau tahu
masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tiba dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari
mengangkat penyakitnya dan menyembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaan Allah. Oh Tuhan, terima kasih. Kuatkan umat-Mu dan bawa kami semua berlari